Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini. Yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lilin selaku pengurus Majelis Taklim Darul Faroh serta ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang 3 amalan yang tidak akan terputus. Sebelumnya, ibu sekalian ada yang tahu nggak tentang 3 amalan yang tidak akan terputus? Saya tahu. Jadi, sebagai manusia, tentu kita hidup di dunia ini hanya sementara. Dan kehidupan kita yang abadi sesungguhnya berada di akhirat. Maka selama kita masih hidup di dunia, kita harus selalu memperbanyak perbuatan-perbuatan baik supaya bisa menjadi bekal buat kita nanti di akhirat. Karena kita nggak tahu kapan ajal itu akan datang kepada kita. Banyak saudara-saudara kita, kerabat kita, teman kita, atau orang-orang yang berada di sekitar kita lainnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dibandingkan kita karena mengalami kecelakaan atau mengalami sebuah penyakit dan lain sebagainya. Maka selama kita masih diberikan kehidupan di dunia, kita harus selalu memperbanyak perbuatan yang baik. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 61, "Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila telah datang kepada kita, maka kita tidak dapat menghindarinya atau kita tidak dapat mendahulukannya. Maka selama kita hidup ini, kita harus selalu diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, di dalam perbuatan yang baik itu terdapat 3 amalan yang sangat istimewa yang tidak akan terputus amalannya sampai kita telah meninggal dunia nantinya. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasati, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu." Yang artinya, apabila salah seorang dari kita telah meninggal dunia, maka tidak akan terputus amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu sedekah yang amalannya tidak akan terputus atau yang selalu mengalir pahalanya sampai kita meninggal dunia nantinya. Contohnya seperti kita membangun masjid. Apabila kita membangun masjid, lalu banyak orang yang berdatangan dan sholat di sana, maka pahala kita akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Lalu contoh lainnya ada ketika kita menanam pohon. Apabila buah yang dihasilkan dari pohon yang kita tanam, maka kita akan menerima manfaat, maka akan bermanfaat bagi banyak orang dan kita akan mendapatkan pahala di akhiratnya kelak. Lalu yang kedua ada ilmu yang bermanfaat. Jadi selama kita selagi kita mempunyai ilmu, kita juga harus bisa untuk mengamalkannya atau memberikan ilmu pengetahuan kita kepada orang lain yang sekiranya masih butuh pengetahuan yang mungkin mereka tidak tahu tetapi kita tahu. Lalu yang terakhir ada anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak kita, putra-putri kita, atau cucu-cucu kita nantinya supaya mereka bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, sehingga mereka dapat membantu untuk mendoakan kedua orang tuanya, meskipun orang tuanya masih ada ataupun sudah tiada nantinya. Seperti doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim yang mengharapkan kehadiran anak soleh, yaitu yang terdapat dalam Quran surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin, yang artinya, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Lalu ada juga doa yang
disampaikan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri atau suami-suami serta keturunan yang soleh dan solehah, serta penyejuk bagi hati kami, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bertakwa. Maka dapat disimpulkan bahwasannya kita sebagai manusia harus memperbanyak amalan-amalan soleh kita, serta kita juga harus menambah ilmu kita, atau thalabul ilmi, kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya supaya ilmu kita bisa bermanfaat nantinya. Dan juga kita harus mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Dari ketiga amalan tersebut itulah yang nantinya pahalanya insya Allah tidak akan terputus sampai kita meninggal dunia nantinya. Amin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam perkataan dan perbuatan. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi kemudian hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.